Input salah, silakan masukkan kembali. Hei, sayang, aku pulang. Sayang, mengapa kamu mengunci pintu dari dalam? Kenapa kamu kembali? Bukankah aku baru saja selesaikan urusan dan bergegas kembali? Buka pintunya. Aku sangat merindukanmu. Baiklah Yue Yue, jangan khawatir, aku segera ke sana, segera ke sana. Lin Yue sudah kembali. Oh tidak, ini buruk. Jika ini ketahuan, kita tamat. Apa yang harus kita lakukan, Zihao? Sembunyi, cepat, apalagi yang bisa kita lakukan? Sayang, cepat buka pintunya. Sembunyilah baik-baik. Sayang, kamu sudah kembali. Sayangku, apa kamu merindukanku? Tentu saja, aku sangat merindukanmu. Benarkah? Kamu mau makan malam apa malam ini? Tunggu. Tunggu. Ada apa, sayang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya padamu, kenapa kamu tidak beritahu akan kembali lebih awal? Kalau begitu aku bisa siapkan sarapan. AI Quantum sudah selesai. Aku hanya sangat bersemangat. Kupikir aku akan kembali lebih awal untuk memberitahumu kabar baik ini dan memberimu kejutan. Sayang, kamu tidak marah padaku, kan? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku marah padamu? Sayangku, AI, kuantumnya sudah selesai. Bagus sekali. Sayang, hari-hari baik kita akan datang. ya benar. Sayang, kemarilah lihat. Oke. Bukan hari-hari baikmu yang akan datang, tapi hari-hari baikku yang akan datang. Sayang, bisa kamu periksa lagi untukku? Tentu. Tapi kamu sangat cakap. Saat kamu menangani sesuatu, aku selalu sangat percaya diri. Kupikir seharusnya tidak ada masalah. Jadi, kamu mau makan siang apa? Aku akan pergi belanja sebentar lagi. Aku akan memasak untukmu. Kalau begitu, bagaimana ikan kuning? Aku paling suka ikan kuning buatanmu. Oke, aku akan membelinya. Ya. Hati-hati. Sayang, kamu membuatku sangat ketakutan. Inilah yang selama ini kuinginkan, AI kuantum. Cepat, aku harus menyalin semuanya. Dengan begini, AI kuantum akan menjadi milikku. Zhao Zihao, Fang Shuyao. Kalian tidak berpikir kalian hanya mencuri kode sumber kuantum AI, kan? Sebenarnya, itu juga berisi video perselingkuhan kalian berdua. Aku menantikan konferensi pers hari ini saat kalian tunjukkan kepada semua orang bagaimana kalian saat berselingkuh. Quantum AI sudah selesai disalin. Selanjutnya, kita harus hancurkan kode sumbernya. Benar, sayang. Mari kita habis-habisan saja. Benar-benar memutus jalan Lin Yue. Ketika Lin Yue tahu apakah dia akan benar-benar gila. Tapi kesalahannya adalah dia seharusnya tidak mengingini apa yang bukan miliknya. Kalau begitu, mari kita senang-senang. Saat dia sedang berbelanja, Grup ini menghargai perusahaan kita. Mereka mengundang Ketua Jiang hari ini untuk menghadiri konferensi pers. Kudengar semua berkat usaha Tuan Jiang. Tuan Jianglah secara khusus mengundang Ketua Jiang. Pantas saja, Tuan Jiang adalah putra bungsu kesayangan Ketua Jiang. Jika dia mengundang, Ketua Jiang pasti akan datang. Fang Shuyao, kamu kejar Jiang Sheng sekian tahun. Kamu akhirnya hampir berhasil. Aku ingin tahu bagaimana suasana hatimu nanti setelah aku rusak langkah terakhir ini. Dia datang.
Ketua Jiang, halo, aku Fang Shuyao dari cabang Yuncheng. Ayah, ini yang pernah kubilang padamu, Fang Shuyao yang berbakat. Kamu Fang Shuyao. Aku sering mendengar Sheng menyebutmu. Ada wanita cantik di Yuncheng. Jadi, itu kamu. Tidak buruk, sungguh tidak buruk. Untuk wanita muda sepertimu yang benar-benar kembangkan quantum AI, produk terobosan seperti itu, sungguh luar biasa. Kamu benar-benar jenius. Pernikahanmu dengan Sheng, aku setuju. Benarkah, Ketua? Oh, tidak. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menjadi istri yang berkualitas dan menantu yang memuaskan. Fang Shuyao, kamu akan segera terbang lalu jatuh kembali ke dasar. Nikmati saja prosesnya. Percayalah padaku. Ketua, percayalah padaku. Ketua. Baiklah. Semuanya, semangat dong. Konferensi pers hari ini untuk perusahaan kita sangat penting. Aku tidak mau ada kesalahan. Kalau tidak, kalian semua dipecat. Lin Yue, kamu bagian perusahaan, semua orang sibuk. Apa yang kamu lakukan sih? Nona Fang, tidak lihatkah aku sedang mengistirahatkan mata? Apa sih yang kamu bicarakan? Nona Fang, kamu seharusnya tahu, tanpaku hari ini, konferensi pers ini tidak akan ada. Yue, Nona Fang ingin kamu lebih waspada karena dia tidak mau kamu terlalu gugup. Aku tidak perlu gugup. Setelah konferensi pers hari ini, aku akan menjadi jenius teknologi termuda industri ini. Pusat perhatian, aku tidak perlu gugup. Kamu tidak perlu gugup. Kalau begitu duduk yang benar saja ya. Kalau begitu, Nona Fang, silakan pergi. Lin Yue, kamu... Dia suka duduk, jadi biarkan saja dia duduklah. Dia akan marah sampai berdiri sendiri. Ayo pergi. Tentu saja, aku harus waspada nanti. Lagi pula, aku menunggu lihat adegan ranjangmu. Bajingan ini berani membuatmu pergi? Sungguh keterlaluan. Setelah ini selesai, kita harus membuatnya membayar. Tepat sekali. Setelah konferensi pers selesai, aku akan melenyapkannya. Dengan begini, Quantum AI akan sepenuhnya menjadi milikku. Baru kita bisa bersenang-senang. Hentikan. Selamat datang, Ketua Jiang. Merupakan kehormatan besar bisa bersama semua orang di sini hari ini untuk saksikan peluncuran Quantum AI. Dan sekarang, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk pengembang dan pencipta Quantum AI naik panggung dan jelaskan kepada kita. Sambut Fang Shuyao dari perusahaan kita. Terima kasih, Tuan Jiang. Terima kasih, Ketua Jiang. Terima kasih kepada semua tamu hari ini. Aku merasa terhormat bisa berdiri di sini hari ini untuk jelaskan Quantum AI kepada kalian. Peluncuran Quantum AI yang sukses tidak terjadi tanpa bantuan Anda. Fang Shuyao, Quantum AI tidak dikembangkan olehmu. Kenapa kamu berterima kasih pada semua? Ini konyol. Aku tidak mengembangkannya? Maksudmu kamu yang mengembangkannya? Ya, aku yang mengembangkannya. Apa? Apa yang terjadi? Bu, Anda yakin? Aku yakin. Nona Fang Shuyao, tolong jelaskan apa yang dikatakan wanita ini. Izinkan aku memperkenalkan Anda semua. Wanita ini bernama Lin Yue. Dia adalah karyawan perusahaan kami. Tidak dapat disangkal bahwa dia memang ikut mengerjakan pengembangan Quantum AI. Namun, dia gagal. Dan sebagai tunangannya, Zhao Zihao bisa membuktikannya. Benar. Aku bisa. Benar. Aku bisa.
Luar biasa. Semuanya berjalan sesuai rencana kok. Zhao Zihao, maksudmu apa? Pak, Anda tahu kebenaran soal ini? Anda tahu soal quantum AI? Siapa sebenarnya yang kembangkan? Anda yakin kuantum AI itu dikembangkan oleh tunangan Anda ya? Aku bisa pastikan itu. Selama bertahun-tahun, Lin Yue memang benar meneliti kuantum AI. Namun, dia tidak pernah berhasil sih. Tetapi yang benar kembangkan kuantum AI adalah Nona Fang Shuyao. Zhao Zihao, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Yue, aku sungguh minta maaf. Aku tidak bisa khianati hati nuraniku dan bersaksi palsu untukmu. Zhao Zihao, kata hati nurani keluar dari mulutmu benar-benar menjijikan. Cukup. Lin Yue, aku tahu kamu gagal kembangkan kuantum AI dan tidak mau menerimanya. Tapi, kuantum AI dikembangkan olehku. Itu fakta yang tak terbantahkan kok. USB drive ini berisi kode sumber kuantum AI. Karena kamu mengklaim kuantum AI dikembangkan olehmu, maka aku ingin bertanya, di mana kode sumbermu? Kode sumber yang asli, tentu saja ada padaku. Lin Yue, kamu tidak bisa sembarangan mengeluarkan USB drive rusak dan mengklaim isinya kode sumber dong. Penjaga seret pengacau ini keluar. Tunggu, Jiang Sheng. Kembangkan kuantum AI, impian hidupnya, bagaimanapun. Mari bersikap lebih baik. Biarkan dia tinggal di sini, lihat kelahiran kuantum AI langsung. Itu setidaknya akan memenuhi salah satu keinginannya. Anda memang baik hati. Lin Yue, aku ingin kamu melihat sendiri saat hasil kerja seumur hidupmu dirilis atas nama aku. Yue, aku sangat menyesal. Aku benar-benar sungguh tidak bisa berbohong untukmu. Diam, aku tidak ingin mendengar kamu bicara. Baiklah. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah kuantum AI. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah kuantum AI. Apakah ini quantum AI? Di garis depan teknologi, sebuah ciptaan terobosan. Ya, bisa hidup menyaksikan teknologi revolusioner seperti itu, kita bisa mati tanpa penyesalan. Kuantum AI yang pertama terwujud dalam sejarah dan sadar diri, sistem kecerdasan buatan akan diluncurkan hari ini. Ini akan memimpin teknologi global untuk mencapai kemajuan bersejarah. Pada saat yang sangat penting ini, aku ingin undang Ketua Jiang ke panggung untuk luncurkan kuantum AI bersama aku. Ayah, Shuyao, kamu lakukan kerjaan luar biasa. Mampu kembangkan produk lintas abad ini berteknologi tinggi, sungguh luar biasa. Kamu adalah kebanggaan grup kami. Ayah, ini sebenarnya semua berkat Jiang Sheng. Jika dia tidak terus dukung dan dorongku, aku tidak akan mencapai ini hari ini. Hubunganmu dengan Sheng sudah ceritakan semuanya padaku. Kalian, pria tampan dan wanita cantik, sangat luar biasa. Kalian benar-benar pasangan serasi. Sheng beruntung menikahimu. Jadi, pada hari yang sangat dinanti ini, aku punya satu hal penting lagi untuk diumumkan. Yaitu, aku menyetujui dan mengakui pernikahan Jiang Sheng dan Fang Shuyao. Mulai sekarang, Fang Shuyao akan menjadi menantu keluarga Jiang aku. Satu-satunya menantu. Wow, mereka berdiri bersama. Sungguh pemandangan yang indah. Ya, Fang Shuyao menikah ke keluarga Jiang. Dia tidak perlu khawatir seumur hidup. Nona Fang dan Tuan Jiang pasangan serasi. Shuyao, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Aku mencintaimu. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Demi kamu, aku rela korbankan nyawaku. Maukah kamu menikah denganku? Nikahi dia. Aku mau. Luar biasa. Zihao, Fang Shuyao akan menikah keluarga Jiang, dan dia akan memiliki kehidupan baik. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Tidak, Lin Yue, apa maksudmu, Shuyao? Fang Shuyao sangat luar biasa. Untuk mendapatkan dukungan Ketua Jiang dan kekaguman Tuan Jiang, ini memang pantas dia dapatkan. Apa hubungannya itu denganku?
Dukungan kekaguman. Aku rasa tidak. Lin Yue, hari ini sangat penting bagi Shuyao. Apapun rencanamu, hati-hati. Ketua Jiang, selama Anda mengatakan ke layar, halo, Quantum AI, itu akan resmi dimulai. Baik. Halo Quantum AI. Ini luar biasa. Ini Pertunjukan sebenarnya segera dimulai. tadi malam Zhao Zihao dan aku kita dijebak oleh bajingan ini. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Cepat rekam. Ini pasti berita utama. Menantu baru keluarga Jiang berselingkuh sebelum menikah. Ini benar-benar terlalu heboh. Tunggu, orang di video itu Nona Fang. Iya, benar. Dan pria itu terlihat seperti Xiao Jihao. Bukan aku. Ya ampun, mereka benar-benar berselingkuh. Fang Shuyao gimana bisa khianatiku? Kamu mengkhianatiku. Jiang Sheng, biarkan aku menjelaskan. Video ini palsu. Pemeran utama pria di video tadi, bukankah itu Zhao Zihao? Astaga, ini gila. Pak Jiang baru saja melamar Fang Shuyao. Wow, dan dalam sekejap mata, video perselingkuhan terungkap. Dan dia bersama Zhao Zihao. Harus kuakui Fang Shuyao hebat. Dia berhasil memikat Pak Jiang seolah-olah dia menginginkannya. Dia hampir wujudkan impiannya kaya raya. Lin Yue, apakah kamu yang mengatur semua ini? Dasar brengsek kamu. Zhao Zihao, dasar bajingan. Kamu membawa wanita lain untuk bermain-main di rumahku dan merekam videonya. Tidak punya malu? Kamu menjijikan. Lin Yue, kamu... Bukankah kamu bilang padaku kamu dan Fang Shuyao cuma teman SD? Kamu bahkan bilang padaku hanya ada persahabatan di antara kalian. Lalu kenapa kalian berakhir di ranjang bersama? Inikah yang kamu sebut persahabatan? Aku mengerti sekarang. Persahabatan kalian perselingkuhan. Aku tidak. Zhao Zihao, aku sudah begitu baik padamu, dan ini caramu memperlakukanku. Fang Shuyao, kamu juga bajingan. Bukan hanya kamu tidur dengan priaku, tapi merekam video untuk memfitnahnya. Lin Yue, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bertanya padamu, kenapa kamu merekam video untuk memfitnahnya? Lin Yue, apa kamu gila? Aku tidak merekamnya. Aku tidak merekam video itu. Aku... Jadi, itu berarti kamu akui perselingkuhanmu. Dasar brengsek. Lin Yue, berani sekali kamu memukulku. Aku akan membunuhmu. Cukup. Hari ini konferensi pers Jiang Groupku dan konferensi pers keluarga Jiangku. Ini bukan tempatmu buat keributan. Fang Shuyao, aku bertanya padamu, apakah rekaman video itu asli atau tidak? Chairman Jiang, video ini palsu. Wanita inilah yang menjebak aku. Aku menjebakmu? Bukankah USB drive itu milikmu? Bukankah kamu yang jalankan programnya? Atau kamu bilang USB drive itu milikku dan programnya juga milikku? USB drive itu milikku. Dan isinya juga milikku. Wow, ini mengejutkan. Dia mengakuinya sendiri. Jadi, kamu tidak hanya tidur dengan priaku, tapi kamu juga merekamnya dalam video, masukkan di program biar semua lihat. Jiang Sheng, tolong kasih aku jelaskan. Video ini palsu. Cukup. Fang Shuyao, aku tidak pernah menyangka kamu orang yang begitu menjijikan. Jiang Sheng, dengarkan aku. Zhao Zihao dan aku hanyalah teman sekelas biasa. Tidak terjadi apa-apa di antara kami. Video ini pasti dipalsukan olehnya. Dia mahir dalam coding. Dia pasti bisa melakukannya. Dia iri aku mengembangkan Quantum AI. Itulah sebabnya dia membuat video-video berantakan itu untuk menjebak aku. Jiang Sheng. Benar, Lin Yue. Kamu telah meneliti Quantum AI selama bertahun-tahun, mengabaikan pekerjaanmu dan melupakan keluargamu. Aku tidak pernah mengeluh tentangmu, tapi kamu malah menggunakan aku untuk menjebak Shuyao. Aku sangat kecewa padamu. Nona Fang berarti bahwa video ini disintesis. Lin Yue memiliki kemampuan itu. Tahun lalu di pertemuan tahunan, dia menggunakan teknologi AI untuk membuat video sebagai video pembukti. Tidak, itu tidak masuk akal. Jika Lin Yue yang melakukannya, mengapa video ini ada di program kode sumber Nona Fang?
Aku akan bertanya padamu sekali lagi, Fang Shuyao. Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu harus beri penjelasan masuk akal. Jika video tadi disintesis, mengapa itu muncul di programmu? Chairman, aku... Sialan, Lin Yue, dasar sialan. Kamu benar-benar diprogram memasang jebakan untukku. Jika aku masih akui program ini milikku, maka video ini pasti direkam oleh aku. Jika aku bilang program ini bukan milikku, maka aku tidak kembangkan programnya. Aku... Fang Shuyao, aku meminta penjelasan darimu. Tidak. Quantum AI adalah milikku. Itu pasti dikembangkan oleh aku. Ketua, aku benar-benar tidak tahu mengapa video ini muncul di programku. Tapi aku benar-benar yakin video ini palsu. Aku bersumpah, sepanjang hidup aku cinta Jiang Sheng. Jika aku menikah dengan Jiang Sheng, jika aku berbohong, aku akan tertabrak mobil keluar. Shuyao, kamu tidak perlu berkata begitu parah. Jiang Sheng, apa yang aku katakan itu benar kok. Jadi maksudmu adalah program itu dikembangkan olehmu, tapi kamu tidak tahu kapan seseorang sengaja memasukkan video palsu, ya? Ya, pasti begitu dong. Quantum AI dikembangkan oleh aku sendiri. Pasti Lin Yue. Dia cemburu padaku. Cemburu pada Jiang Sheng dan aku serta hubungan kami. Jadi, dia memasukkan video palsu ke dalam programku sih. Dia ingin menghancurkan aku. Jiang Sheng, kamu harus membela aku dong. Shuyao, jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu kok, tidak akan biarkan siapapun menindasmu. Kamu Lin Yue kan? Aku bertanya padamu sekarang. Ada apa semua ini sih? Kamu adalah kolega Shuyao. Mengapa niatmu begitu jahat, begitu berbisa kok? Jahat? Tuan Jiang, apakah kamu idiot? Apa katamu? Ku bilang kamu benar-benar idiot sih. Ulangi lagi. Ku bilang, kamu itu idiot. Meskipun faktanya ada di depan matamu, tapi karena sedikit alasan darinya, kalian semua percaya saja. Apa ini kalau bukan kebodohan sih? Aku tidak percaya warisan keluarga Jiang ke orang bodoh sepertimu. Aku tidak tahu nanti jadi apa. Aku khawatir jika dia menjualnya, kamu masih punya nyali untuk hitung uangnya. Baiklah, Lin Yue, apa kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Prajurit, seret Lin Yue pergi dong. Lin Yue, tadi kamu bilang sistem Quantum AI dikembangkan olehmu. Ya, memangnya kok. Kalau begitu video palsu ini juga sengaja kamu tanamkan, kan? Ketua Jiang, aku akan jawab pertanyaan itu nanti sih. Selanjutnya, aku mau tunjukkan sesuatu. Setelah kamu lihat, kamu akan mengerti. Quantum AI, itu aku, memulai ulang. Quantum AI sedang memulai ulang kok. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin sih? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas sudah mencabut USB drive-nya. Bagaimana bisa masih berjalan? Fang Shuyao, dengar baik-baik. Quantum AI tidak pernah hanya sekadar sistem kecerdasan buatan. Ia adalah makhluk kecerdasan buatan, yang hanya mengakuiku sebagai tuannya. Sejak kamu mencolokkan USB drive itu, ia sudah hidup di jaringan. Bahkan jika kamu mencabut USB drive atau mematikan komputer, kamu tidak bisa menghentikannya. Apa? Quantum AI punya kemampuan seperti ini, Shuyao? Kenapa ini tidak disebutkan dalam laporan sistem Quantum AI yang kamu berikan padaku? Ketua, aku lupa menuliskannya. Kamu lupa? Fang Shuyao, kamu juga tidak pernah memberitahuku. Tadinya aku mau bilang, tapi kupikir menunjukkannya di sini secara langsung akan lebih mengejutkan. Kejutan? Kamu menyebut ini kejutan? Baiklah, kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Apa itu kejutan yang sesungguhnya? Kejutan? Kamu menyebut ini kejutan? Baiklah. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu apa itu kejutan yang sesungguhnya. Quantum AI, putar video kedua. Aku tidak mencintaimu? Benar. Jika kamu mencintaiku, kenapa bertunangan sama bajingan Jiang Sheng? Apakah dia setampan aku? Apakah keahliannya sebagus keahlianku? Bajingan Jiang Sheng itu bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Dia tidak sepadan denganmu. Kamu hanya tahu cara merayuku. Lin Yue, aku perintahkan kamu untuk mematikan video ini untukku. Kalau tidak...
Jiang Sheng, wanita ini sengaja menjebakku. Cepat cari seseorang untuk menyeretnya keluar untukku. Hubungan kita selalu dirahasiakan, kan? Jika video ini palsu atau diedit, bagaimana dia bisa tahu? Dia pasti cemburu padaku. Benar. Keamanan. Keamanan, amanan. Seseorang. Sebagai manajer grup, aku perintahkan kamu untuk menyeretnya keluar untukku. Fang Shuyao, kamu membuatku jijik. Fang Shuyao, kamu menjijikan. Apa yang Nona Lin Yue katakan? Semuanya benar, kan? Jiang Sheng, dengarkan aku akan jelaskan. Video ini tidak nyata. Bagaimana kau bisa percaya padaku? Hubungan kita, tidak ada orang lain yang tahu. Kamu memintaku untuk merahasiakannya. Jika video ini palsu atau hasil rekayasa, bagaimana dia bisa tahu? Fang Shuyao, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Hubungan Tuan Jiang benar-benar tidak bocor beritanya. Jadi itu berarti video ini pasti bukan hasil rekayasa, itu nyata. Nona Fang, karena kamu sudah punya tunangan sempurna seperti Tuan Jiang, mengapa kamu berselingkuh lagi? Jiang Sheng, dengarkan aku. Shuyao, aku, Jiang Sheng, percaya aku telah memperlakukanmu dengan baik. Kau telah sangat mengecewakanku, menjijikan. Jiang Sheng, meskipun hubungan kita adalah rahasia, aku masih rekan kerja mereka. Selama percakapan harian kita, tak terhindarkan beberapa gosip akan terlepas. Jiang Sheng. Ya. Saat aku melapor ke manajer Fang, aku tidak sengaja melihat log obrolanmu. Setelah aku sampai di rumah, itu terus teringat olehku. Aku pasti diam-diam mengingatnya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Lin Yue, diamlah. Yang kuinginkan sekarang hanyalah kebenaran. Aku tidak mau mendengar kalian berdua bertengkar. Nona Lin Yue, apa kebenarannya? Tuan Jiang Sheng, kau ingin tahu apa kebenarannya, kan? Baiklah. Sekarang aku akan tunjukkan padamu apa kebenaran yang sebenarnya. Quantum AI putar video ketiga. tapi kenyataannya, kau akan segera bertunangan dengan Jiang Sheng, sayang kecil itu. Aku hanya bertunangan dengannya. Bukan berarti aku benar-benar mencintainya. Hanya kau yang kucintai, Zihao. Kau tahu Jiang Sheng punya grup Jiang di belakangnya. Dia adalah pewaris tunggal dari grup Jiang. Jika aku menguasai Jiang Sheng, maka grup Jiang akan menjadi milik kita, bukan? Setelah aku mengambil alih keluarga Jiang, aku akan memastikan semua yang bermarga Jiang lenyap. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa aku tidak bisa mematikannya? Mengapa aku tidak bisa mematikannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tidak mau mati sih? Kenapa tidak mau mati sih? Quantum AI, matikan videonya. Aku perintahkan kau matikan videonya. Bukankah kau seharusnya menjadi kecerdasan buatan paling canggih? Kenapa kau bahkan tidak bisa mematikan video sih? Fang Shuyao, jangan buang-buang tenagamu. Sudah kubilang, ya, Quantum AI bukan sekadar sistem kecerdasan buatan. Ini adalah bentuk kehidupan buatan ya. Setelah diaktifkan, kau tidak bisa mematikannya. Jadi, tinggallah di sini saja dan tonton pertunjukan ini. Lin Yue, ini semua ulahmu, kan? Kau iri padaku. Kau ingin memisahkan aku dan kakak Jiang Sheng, kan? Kakak Jiang Sheng, cepat panggil seseorang untuk mengusirnya, dong. Kakak Jiang Sheng. Baiklah Fang Shuyao, kau menikahi putraku hanya demi kekayaan keluargaku. Kau benar-benar merencanakannya dengan baik, ya? Tidak, Presiden Jiang. Presiden Jiang, tolong dengarkan penjelasanku. Ya, video ini tidak nyata. Yang bisa kau katakan hanyalah ini tidak nyata. Ada lagi yang ingin kau katakan? Karena video ini sungguh palsu kok. Kenapa kau tidak percaya padaku? Fang Shuyao, jangan khawatir ya. Pertunjukannya baru saja dimulai. Bisakah kita benar-benar seperti katamu? Mengendalikan grup Jiang? Bisakah kita benar-benar seperti katamu mengambil alih grup Jiang? Hanya grup Jiang. Apa pentingnya? Jiang Sheng, di mataku hanyalah seorang bucin. Pewaris tunggal yang bermartabat dari grup Jiang,
Tuan muda keluarga Jiang sebenarnya begitu bodoh dan dungu, naif sekali. Apa dia benar-benar berpikir dia segalanya? Tapi dia membiayai studimu, membelikanmu rumah dan mobil, dan bahkan mempromosikanmu menjadi manajer umum grup Jiang. Kau benar-benar tega melakukan ini padanya? Si bucin itu sama sekali tidak tahu. Semua uang ini dihabiskan untuk liburan kita. Dia jelas tidak tahu. Saat dia dengan bodohnya menunggumu kembali, kami bersenang-senang di hotel mewah. Ini semua berkatmu. Jika kau tidak membiarkanku dekat dengannya, bagaimana kita bisa hidup enak seperti sekarang? Tentu saja. Tapi, aku masih khawatir. Grup Jiang ini, bagaimanapun, bukan perusahaan kecil. Di wilayah ini adalah salah satu yang teratas. Dengan kekuatan gabungan kita, bisakah kita benar-benar menjatuhkan grup Jiang? Beberapa hari lalu, aku pergi keluar dengan si bucin itu, Jiang Sheng. Kami minum-minum, dia mabuk. Dan memberitahuku rahasia besar tentang grup Jiang. Rahasia apa? Kunci berangkas luar negeri keluarga Jiang. Apa isinya? Di dalamnya adalah urat nadi grup Jiang. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo pergi sekarang. Aku akan segera membeli tiketnya. Keluarga Jiang cukup pintar. Mereka menambahkan lapisan verifikasi ke berangkas. Selain kunci, hanya anggota keluarga Jiang sejati yang bisa membukanya. Jadi, begitu Sheng dan aku menikah dan aku mendapatkan otorisasi, saat itulah momen sebenarnya bagi kita untuk mengendalikan keluarga Jiang. Shuyao, oh Shuyao, kau benar-benar punya rencana bagus. Seseorang. Tangkap pasangan kesayangan ini untukku dan kirim mereka ke kantor polisi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kita benar-benar tamat sekarang. Sheng, aku... Fang Shuyao, aku tak menyangka kau akan jadi kekasih yang begitu menjijikan. Tidak. Video-video ini palsu. Itu palsu. Lin Yue mencoba menjebakku. Dia mencoba menjebakku. Tanyakan pada semua orang di sini. Adakah yang akan percaya alasan konyolmu? Percaya? Sungguh lelucon. Untuk memasukkan video, Lin Yue perlu tahu kunci keluarga Jiang sebelumnya dan tahu tentang rumor semacam ini. Berbagai rumor. Melihat reaksi Ketua Jiang dan Tuan Jiang, video ini sepertinya tidak palsu. Jika video ini asli, maka semua video sebelumnya bukankah semuanya juga asli? Diam. Kalian semua, diam. Kalian sekumpulan budak upahan dan pekerja keras. Apa yang kalian tahu? Video-video ini palsu. Lin Yue membuatnya secara artifisial. Orang di dalamnya sama sekali bukan aku. Akulah korbannya. Permisi, Nona Lin Yue. Data asli untuk video itu, apakah kau masih memilikinya? Tuan Jiang, jika kau membutuhkannya, silakan gunakan. Nona Lin Yue, aku Jiang Sheng, sangat berhutang budi padamu. Jiang Sheng, tolong dengarkan aku. Shuyao, jika hubungan kita bocor secara tidak sengaja, lalu bagaimana dengan kunci keluarga Jiang? Itu adalah rahasia tertinggi dari grup Jiangku. Aku tidak tahu. Diam. Di dunia ini, selain aku dan putraku, kau satu-satunya yang tahu tentang kuncinya. Jiang Sheng, tolong beri aku kesempatan lagi. Kita akan segera menikah. Aku tahu aku salah. Tuan Jiang, aku peringatkan kau, jangan cari masalah dan gali kuburanmu sendiri. Lin Yue, si manis kecil. Jiang Sheng, kau benar-benar memukulku demi wanita lain. Shuyao, tutup mulut kotormu. Aku jijik melihatmu sekarang. Beberapa tahun terakhir aku berkencan denganmu, aku sepenuhnya mengabdi padamu. Takut kamu akan menderita kerugian apapun. Kamu bilang, kamu ingin belajar di luar negeri, tapi kamu tidak punya uang. Akulah yang menghabiskan uang untuk membukakan jalan bagimu. Kamu bilang tidak terbiasa dengan makanan asing, akulah yang menghabiskan uang untuk mempekerjakan koki terbaik untukmu. Kamu bilang, wanita lain punya mobil, dan kamu juga menginginkannya. Aku membelikanmu mobil terbaik. Kamu bilang kamu sendirian di negeri asing, dan tidak terbiasa tinggal dengan orang asing, bahwa kamu takut.
Aku membelikanmu rumah, sebuah villa, semua hal ini, besar dan kecil, dari makanan dan pakaian hingga transportasi, yang mana tidak dibayar olehku, Jiang Sheng, yang mana yang tidak diberikan kepadamu olehku, Jiang Sheng. Maafkan aku, Jiang Sheng. Aku tahu aku salah. Ini keterlaluan. Bagaimana bisa ada orang sepertimu, begitu tidak tahu berterima kasih, begitu keji dan menjijikan? Aku benar-benar buta saat itu karena telah tertipu olehmu. Tidak. Aku benar-benar buta karena telah memperlakukanmu seperti manusia. Maafkan aku, Jiang Sheng. Maafkan aku tahu aku salah. Aku memohon kepadamu, beri aku kesempatan lagi. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku hanya menginginkanmu sekarang. Aku memohon kepadamu. Fang Shuyao, apakah aku terlihat seperti orang bodoh bagimu? Aku jatuh cinta padamu karena kukira kamu berhati baik. Melihat kembali, aku sangat bodoh. Aku benar-benar buta. Nah, jika kamu tidak sanggup melakukannya, serahkan padaku. Aku akan mengurusnya sendiri. Seseorang yang ingin menelan keluargaku seutuhnya dan ingin mencelakai keluargaku, manusia tak tahu terima kasih. Aku benar-benar ingin dia merasakan cara keluarga Jiang. Ayah, tenanglah. Aku akan mengurusnya sendiri. Fang Shuyao, kamu menginginkan kesempatan, bukan? Jiang Sheng, aku tahu kamu masih mencintaiku. Apakah kamu benar-benar bersedia memberiku kesempatan lagi? Benar, aku bersedia memberimu kesempatan, tapi itu di kehidupan selanjutnya. Penjaga? Nona Lin, mengapa kau menghentikanku? Sekarang semua media nasional ada di bawah. Anda tidak ingin keluarga Jiang Anda dicap sebagai organisasi kriminal, bukan? Terima kasih atas pengingatnya, Nona Lin. Dengan ini saya menyatakan, saya, Jiang Sheng, pertunangan saya dengan Fang Shuyao batal demi hukum. Zhao Zihao. Fang Shuyao mulai sekarang dikeluarkan dari grup Jiang saya. Bukan hanya itu, saya juga akan memberlakukan larangan industri. Bukan hanya itu, saya juga akan mengeluarkan perintah blokade industri. Perintah blokade grup Jiang. Bukankah itu berarti memutus mata pencaharian mereka? Kalau begitu, mulai sekarang, selain mengemis, saya khawatir mereka tidak punya cara lain untuk hidup. Mereka pantas mendapatkannya. Fang Shuyao ini, Tuan Jiang begitu baik padanya. Tapi dia malah ingin menghancurkan keluarga Jiang. Jiang Sheng, kamu tidak bisa setega ini. Ini terlalu berlebihan. Perintah blokade, Anda tidak menyisakan jalan bagi kami untuk hidup sama sekali. Jalan untuk hidup? Kamu masih mau jalan untuk hidup? Apa aku salah dengar ya? Jika Nona Lin tidak hari ini membongkar rencanamu di depan umum, ke depannya, saya khawatir bahkan jika saya, Jiang Sheng, berlutut dan memohon padamu, kamu tidak akan memberiku jalan untuk hidup, kan? Jiang Sheng, saya lulusan terbaik dari luar negeri. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu, lulusan terbaik? Apa kamu benar-benar berpikir kamu masuk berdasarkan prestasimu sendiri? Apa maksudmu sih? Itu adalah keluarga Jiang saya yang menginvestasikan ratusan juta untuk membelikanmu gelarmu. Apa? Untuk apa kalian berdiri di sana? Seret kedua orang ini keluar. Sebenarnya tidak perlu memblokade mereka. Lin Yue, kamu membantu keluarga Jiang, kan? Tolong, mohonkan kami, mohon mereka lepaskan kami. Yue, kamu tahu, selama bertahun-tahun ini, aku hanya mencintaimu. Aku dan Fang Shuyao itu, kami tidak pernah... Zhao Zihao, mendekatlah. Lin Yue, si cantik, apa kamu mempermainkanku? Zhao Zihao, kamu tahu, aku paling benci pria sepertimu. Makanya kau tahu kenapa aku tidak menghentikanmu. Itu karena aku ingin kau menghadapi konsekuensi hukum. Pembobolan dan masuk tanpa izin. Merusak hasil penelitian secara jahat. Aku ingin sisa hidupmu dihabiskan di penjara. Lin Yue, hubungan kita selama bertahun-tahun, bagaimana bisa kau lakukan ini? Beraninya kau bicara soal perasaan, menjijikan. Lin Yue, kau benar. Ini semua gara-gara pria jahat ini. Dia yang menyuruhku. Itulah mengapa aku mengincar pencapaianmu. Lin Yue, kumohon tolong ampuni aku. Fang Shuyao, apa maksudmu? Kau yang pertama kali merayuku. Kau yang memanfaatkanku untuk mendekati Jiang Sheng. Itu kau. Untuk mencuri kuantum AI milik Lin Yue. Sekarang diam. Tuan Jiang, kenapa kita tidak membersihkan sampah ini dulu? Kita masih punya konferensi pers yang harus dilanjutkan. Nona Lin? Maksudmu hari ini kita seharusnya mengadakan konferensi pers kuantum AI? Kenapa repot-repot membuang waktu untuk orang-orang jahat ini?
Nona Lin benar, cepat seret kedua orang jahat ini keluar. Jiang Sheng, sayang. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Lin Yue, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan melepaskan kalian semua. Baiklah, saya secara resmi menyatakan. Konferensi pers Quantum AI dibuka. Nona Lin, sebagai pencipta Quantum AI, sebuah karya abad ini, apakah Anda pernah berpikir tentang cara memanfaatkan Quantum AI? Nona Lin, bisakah Anda berbagi perjalanan psikologis Anda? Saat menciptakan Quantum AI, Konferensi pers ini diselenggarakan oleh Jiang Group. Apakah Anda berniat menyerahkan Quantum AI kepada Jiang Group? Kami, Jiang Group, bersedia menginvestasikan 15 triliun rupiah untuk sepenuhnya mengoperasikan, mengembangkan, dan meningkatkan sistem Quantum AI, menjadikan Quantum AI aset nasional yang sesungguhnya. Nona Lin, tolong percayalah pada ketulusan Jiang Group kami. Terima kasih atas tawaran baiknya, Ketua Jiang dan Tuan Jiang. Namun, di awal penelitian dan pengembangan Quantum AI saya sudah membuat rencana untuk itu. Nona Lin, apakah Anda menolak kami? Maaf, Ketua Jiang. Ayah, saya percaya Nona Lin tentu memiliki wawasan uniknya sendiri. Dia pasti akan menangani Quantum AI dengan baik. Kami hanya berharap bahwa ketika Anda memiliki penelitian baru di masa depan, Anda dapat memberi Jiang Group kami kesempatan untuk bekerja sama. Nona Lin, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang aplikasi Quantum AI? Apakah ada tindakan pencegahan? Nona Lin, bagaimanapun kami tidak bisa memikirkan perusahaan yang lebih baik dari Jiang Group untuk aplikasi Quantum AI lebih lanjut. Kekhawatiran Anda adalah Setelah semuanya tenang, saya akan memberitahu semua orang segalanya. Nona Lin. Nona Lin, mohon tunggu sebentar. Tuan Jiang mengundang Anda. Sepertinya ketertarikan Tuan Jiang pada AI kuantum saya masih berlanjut. Baiklah. Silakan. Tuan Jiang, Nona Lin sudah di sini. Tuan Jiang, Anda mencari saya? Nona Lin, terima kasih atas kejadian barusan. Bukan apa-apa, saya hanya tidak suka mereka. Jadi Nona Lin, Anda tidak ingin membalas dendam pada mereka? Tuan Jiang, mereka sudah menerima hukuman setimpal. Maksud Anda? Nona Lin, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Tuan Jiang, Anda tahu apa yang Anda katakan? Ketua Jiang, keluarlah. Ditemukan begitu cepat. Ya ampun. Nona Lin, sudah lama tidak bertemu. Saya juga senang melihat Anda dan putra saya, seorang pria berbakat dan wanita cantik, bahkan pasangan yang sempurna. Saya sangat berharap Anda bisa menjadi menantu keluarga Jiang kami. Apakah karena saya masih AI kuantum? Nona Lin, Anda dan AI Quantum, keluarga Jiang kami menginginkan keduanya. Anda bisa sebutkan harganya, uang, saham, apapun yang Anda inginkan, keluarga Jiang kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Kondisi-kondisi ini memang sangat menggoda. Namun, di awal penelitian dan pengembangan AI kuantum saya sudah memberikannya kepada orang lain. Siapa? Apex Teknologi? Kuohua Group. Itu tidak mungkin. Di seluruh negara ini tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat untuk mengembangkan AI kuantum. Tidak keduanya. Ini Qianyuan. Perusahaan ini, Qianyuan, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Yang Anda sebutkan, mungkinkah ini adalah institusi penelitian ilmiah tingkat tertinggi di negara ini? Benar. Saya tidak menyangka itu Qianyuan. Baiklah, saya Jiang Qiminggu menerimanya. Ketua Jiang, niat awal saya mengembangkan AI kuantum adalah untuk memperkuat negara dan rakyat. Itu tidak pernah menjadi alat bagi saya untuk mencari keuntungan. Hanya dengan Qianyuan, ia dapat benar-benar berfungsi dan berkembang. Saya tidak menyangka Nona Lin, meskipun masih muda, memiliki visi seperti itu. Pemikiran saya terlalu sempit. Jika tidak ada lagi, saya akan pergi sekarang. Tunggu. Nona Lin, mohon tunggu sebentar. Nona Lin, bahkan tanpa AI kuantum, saya akan tetap sangat bersedia Anda menjadi menantu keluarga Jiang kami. Hah? Ayah, jangan. Apa yang ayah katakan, maksud saya adalah, saya ingin mewakili Jiang Group dan mempekerjakan Nona Lin untuk menjadi manajer umum Departemen Litbang kami. Atas nama Jiang Group, saya ingin menawarkan kepada Nona Lin posisi manajer umum Departemen R&D kami. Ah, Pak Jiang, saya rasa saya belum memenuhi syarat untuk menjadi manajer umum. Bertahun-tahun ini, saya mengembangkan AI kuantum, mencurahkan seluruh waktu dan energi saya. Semuanya saya curahkan untuk itu. Sekarang, saya telah memberikan AI kuantum kepada Qianyuan tanpa menyimpannya di sini. Saya sudah gagal memenuhi ekspektasi Anda.
Saya tidak punya alasan untuk bertahan di perusahaan ini. Tidak, Nona Lin. Saya rasa penilaian diri Anda itu kurang akurat. Alasan saya ingin Anda menjadi manajer umum Departemen R&D kami adalah karena Anda pantas. Anda punya semangat dan keahlian teknis. Siapa lagi yang lebih cocok untuk posisi manajer umum selain Anda? Pak Jiang, Anda terlalu memuji saya. Nona Lin, tolong jangan terburu-buru menolak. Anda adalah pengembang AI kuantum, dan Anda memiliki wawasan unik tentang AI kuantum dan seluruh bidang kecerdasan buatan. Kami melihat bakat Anda dan potensi Anda, jadi kami masih berharap Anda tidak menolak. Sebutkan saja syarat Anda. Selama Jiang Group bisa memenuhinya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Kalau begitu, baiklah, saya setuju untuk mengambil posisi manajer umum. Namun, saya tidak punya tuntutan pribadi. Saya akan membagikan teknologi dan wawasan dari pengembangan AI kuantum saya selama bertahun-tahun kepada semua orang, dan memimpin perusahaan menuju transisi ke sistem AI. Bagaimanapun, di masyarakat saat ini, mengembangkan teknologi AI sangatlah penting. Bagus sekali. Kalau begitu, Manajer Lin, saya menantikan bimbingan Anda. Jiang Sheng dan Lin Yue dia benar-benar tercela. Mereka pasti sudah merencanakannya untuk menjebak kita. Kamu tidak mengkhianatiku. Bukankah kamu akan membuktikan ketulusanmu kepada Jiang Sheng? Zihao, dasar bodoh. Kata-kata yang kuucapkan semuanya untuk mendapatkan kepercayaan Jiang Sheng. Kamu bicara jujur? Kamu tidak berbohong padaku? Tentu saja, Zihao. Orang yang kucintai selalu kamu. Kata-kata yang kuucapkan hanyalah sandiwara. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Keluarga Jiang pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku juga tidak akan membiarkan mereka lolos. Sudah kubilang sejak lama, Quantum AI, mereka tidak bisa melindunginya. Tapi kita sekarang dilarang oleh industri. Benar-benar terputus dari mata pencaharian kita. Apalagi yang kita punya untuk melawan Lin Yue, wanita baik itu? Jangan khawatir, lihat saja. Halo, Pak Xie. Ini Shu Yao. Apa maumu, Shu Yao? Reputasimu akhir-akhir ini sepertinya tidak terlalu baik. Kupikir kamu mungkin sudah mendengar tentang Quantum AI baru-baru ini. Terus kenapa kalau aku sudah dengar? Kamu tidak bilang bisa membantuku mendapatkan Quantum AI, kan? Kamu benar. Aku memang bisa membantumu. Saat ini, aku punya kode sumber untuk Quantum AI. Saat ini, di tanganku aku punya kode sumber Quantum AI. Oh, sekalipun kamu punya kode sumber Quantum AI, terus kenapa? Quantum AI adalah bentuk kehidupan kecerdasan buatan. Ia sudah ada di dalam jaringan, dan hanya Lin Yue yang bisa mengendalikan Quantum AI. Kamu tidak mungkin bisa mengakses terminal kendali Quantum AI. Pak Xie, meskipun saat ini kita tidak bisa mengganggu Quantum AI, kita bisa menciptakan yang baru. Quantum AI yang baru. Dan selama kita sedikit memperbaikinya, dengan mudah ia bisa melampaui Quantum AI milik Lin Yue. Lalu, kita bisa melampaui grup Jiang. Harus kuakui, Shu Yao, pikiranmu sungguh brilian. Bagus. Kirimkan aku USB drive-nya nanti. Keluarga Xieku akan sepenuhnya meningkatkan kode sumber Quantum AI ini. Oke, kami akan segera mengirimkan USB drive-nya padamu. Shu Yao, apa kamu akan pergi? Ayo kita pergi ke Xie Corporation sekarang juga. Jiang Qiming, hari-hari baikmu sudah berakhir. Bapak Xie. Fang Shuyao, di mana USB-nya? Apakah ini kekasih yang kau temukan? Selera Anda cukup biasa saja. Tahu. Anda benar, Bapak Xie. Bapak Xie, saya sudah membawa USB-nya. Tapi sebelum menyerahkannya ke Xie Group, saya harap Anda bisa selesaikan dulu larangan industri kami. Apakah Ayu ada mencoba bernegosiasi dengan saya? Benar, Bapak Xie. Kami harus meninggalkan diri kami jalan keluar. Keluarga Jiang telah memberlakukan larangan industri pada kami. Masa depan kami benar-benar terputus. Kami harus terpaksa mengemis. Ini semua salah Anda sendiri. Anda sekarang tidak dalam posisi untuk bernegosiasi dengan saya. Sebaliknya, jika Anda tampil cukup baik, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk membantu Anda menyingkirkan larangan industri keluarga Jiang. Benarkah? Cepat-cepat, Shu Yao. Cepat berikan USB ini kepada Bapak Xie. Ini satu-satunya kesempatan kami. Kalau begitu saya harap, Bapak Xie, Anda akan menepati janji Anda. Wang. Bapak Xie. Sekretaris Wang, bawa ini ke Departemen Teknologi. Mintalah mereka mencari cara apapun untuk mengubah kode sumber di dalamnya. Baik, Bapak Xie.
Ngomong-ngomong, Bapak Xie, saya juga berharap Anda bisa menghancurkan wanita jahat Lin Yue itu di bawah kaki Anda dan mengumumkan secara publik bahwa Quantum AI dikembangkan oleh saya. Saya sudah bilang, Anda sekarang tidak dalam posisi untuk bernegosiasi dengan saya. Semuanya tergantung pada kinerja Anda. Bagaimanapun, hanya keluarga Xie saya yang bisa menyelamatkan Anda sekarang. Baik. Bapak Xie. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk manajer Departemen R&D, Lin Yue, manajer Lin Yue. Nona Lin ini mungkin sudah sangat akrab bagi Anda semua. Dia adalah pencipta Quantum AI yang mengembangkan teknologi terobosan. Lin Yue secara mengejutkan telah menjadi manajer R&D perusahaan kita. Ketua, pasti menghabiskan banyak uang kan? Ya. Seseorang seperti Lin Yue, yang cantik dan genius super berbakat, perusahaan mana yang tidak menginginkannya? Nona Lin menjadi manajer R&D kami tidak mengajukan tuntutan apapun. Sebaliknya, dia berharap untuk mengeksplorasi bersama pengetahuan teoretis kecerdasan buatan, berusaha menyumbangkan kekuatannya untuk negara. Benar sekali, saya harap semua yang hadir dapat dengan tekun mempelajari pengetahuan teoretis. Dan saya juga tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membagikan pengalaman saya kepada semua orang. Bagaimanapun, kekuatan satu orang itu lemah, tetapi kekuatan sekelompok orang tidak terbatas. Jadi kita salah paham pada manajer Lin. Lin Yue luar biasa. Baiklah. Selanjutnya, mari kita minta Lin Yue berbicara kepada semua orang tentang wawasan teknisnya selama pembuatan Quantum AI. Kabar buruk. Presiden Jiang, kabar buruk. Ada apa? Bukankah sudah kubilang jangan terburu-buru apapun yang terjadi? Lagi pula, Lin Yue sedang menjelaskan. Maaf, Presiden Jiang, tapi situasinya benar-benar mendesak sekarang. Maaf, Presiden Jiang. Tapi situasinya benar-benar mendesak nih. Tidak apa-apa. Ada apa? Santai saja. Manajer Lin, grup Xie sedang mempublikasikan secara luas secara online bahwa mereka telah menciptakan AI yang lebih kuat dari Quantum AI, bernama Quantization AI. Apa? Sudah kamu periksa bagaimana sih itu mungkin? Tidak mungkin, dalam waktu sesingkat itu, untuk menciptakan AI yang lebih dari Quantum AI yang lebih kuat. Lagi pula grup Xie kapan mereka mulai mengembangkan AI? Aku tidak tahu. Jangan-jangan mereka diam-diam mengembangkannya selama ini? Kami sudah menyelidiki. Grup Xie tidak pernah melakukan riset di bidang ini. Karena itu tidak dikembangkan seiring waktu, itu berarti... Jadi maksudmu mereka mencuri kode sumber Quantum AI lalu memodifikasinya? Benar-benar pencuri? Tepat sekali. Dan jika mereka mau, mereka bisa mengatakan secara online sekarang bahwa Quantum AI kami menyalin quantization AI mereka, sehingga memberikan tekanan opini publik pada kami untuk mendominasi pasar AI. Bagaimana kok bisa sampai begini? Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan kode sumber Quantum AI gitu? Lagi pula, salinan yang kumiliki dari kode sumber Quantum AI yang asli ada salinan lain. Seharusnya ada pada Fang Shuyao. Dia seharusnya punya salinan cadangan. Meskipun sekarang mereka tidak bisa mengganggu Quantum AI, mereka bisa memberikan kode sumber kepada pesaing kami untuk mengembangkan AI baru. Tapi apa, Nona Lin? Jangan buat kami penasaran dong. Tapi aku mengembangkan Quantum AI. Bagaimana mungkin aku bisa memberikannya kode sumber yang asli? Salinan yang dimiliki Fang Shuyao adalah produk gagal. Jadi begitu rupanya. Nona Lin, kenapa nggak bilang dari tadi? Kamu bikin aku takut setengah mati. Kamu tidak pernah bertanya. Manajer Lin, grup Xie sedang menyiarkan langsung acara peluncuran Quantization AI. Tampilkan di layar besar. Mari kita saksikan pertunjukannya. Grup Xie kami sejak kapan menjadi begitu kuat? Ternyata dikembangkan sebanding dengan milik Quantum AI bentuk kehidupan kecerdasan buatan. Saya tidak tahu, saya belum pernah mendengarnya, grup. Xie kami mengembangkan sistem AI jenis apa? Bukankah perusahaan kita bergerak dalam pembuatan mesin? Itu membuat perusahaan kita semakin mengesankan. Diam-diam mengembangkan AI kuantitatif. Jika berjalan lancar, akan melambung sukses. Manajer Lin, beritahu saya mengapa grup Xie hanya mengadakan acara peluncuran online alih-alih acara peluncuran offline yang megah.
Itu tentu saja karena grup Xie tidak bisa menunggu. Jadi mereka terburu-buru merilis AI kuantitatif untuk menaungi ketenaran kuantum AI dan mendapatkan keuntungan. Jadi begitu rupanya. Siapaan bajingan tak tahu malu itu? Sayangnya, sungguh disayangkan bagi karyawan yang dibiarkan dalam kegelapan. Untuk seluruh anggota keluarga grup Xie kami, dan bagi mereka yang menonton acara peluncuran langsung, halo, saya Xiefan, CEO grup Xie. Teman-teman yang akrab dengan kami seharusnya tahu bahwa grup Xie kami adalah perusahaan yang bergerak dalam manufaktur peralatan tradisional. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan kecerdasan buatan, grup kami juga memperhatikan tren perkembangan kehidupan kecerdasan buatan. Jadi sambil memproduksi peralatan, kami juga diam-diam melakukan penelitian dan pengembangan kehidupan kecerdasan buatan. Beberapa hari yang lalu, R&D AI kuantitatif kami telah mencapai kesuksesan penuh. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Namun beberapa hari yang lalu, di konferensi pers Quantum Company di bawah Jiang Group, seorang wanita bernama Lin Yue mengklaim dia secara independen mengembangkan Quantum AI. Saya merasa itu cukup lucu, karena ada banyak bukti yang membuktikan Quantum AI mereka hanya meniru dan menjiplak Quantity AI Group kami. Apa? Lin Yue yang jenius itu benar-benar menjiplak Quantity AI Group kami? Tidak bisa dipercaya. Apakah ini benar atau tidak? Karena Presiden Xie bisa mengkritik Lin Yue secara publik dalam suasana seperti ini, itu berarti ini kemungkinan besar benar. Betapa menjijikannya. Kemarin, saya pikir Lin Yue akan menyumbangkan kekuatannya untuk negara, untuk memperkuat bangsa dan rakyatnya. Dia tampak begitu tanpa pamrih. Tapi ternyata dia rela menjadi pencuri kekayaan intelektual orang lain hanya untuk memuaskan kesombongannya. Sungguh lelucon, mereka benar-benar memfitnah Anda di konferensi pers online. Betapa keterlaluan, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri? Jangan khawatir, pertunjukan sesungguhnya belum datang. Semuanya, tolong dengarkan saya. Perbedaan terbesar antara Quantity AI kami dan Quantum AI adalah bahwa Quantity AI kami dapat mempelajari proses berpikir manusia tanpa perintah apapun, dan dapat menyelesaikan percakapan sehari-hari. Hanya membicarakannya saja tidak akan cukup. Kami berharap Presiden Xie dapat mendemonstrasikannya. Baiklah, saya sudah menduganya. Semua orang sangat penasaran tentang kinerja sebenarnya dari Quantity AI kami. Sekarang saya akan secara resmi meluncurkan Quantity AI yang dikembangkan secara independen oleh grup kami. Liang Bian AI akan diluncurkan. Halo semuanya, saya Liang Bian AI. Senang bertemu dengan Anda semua. Liang Bian AI. Apa itu Quantum AI? Quantum AI itu pencuri kok. Dia mencuri data saya. Dia tak terpisahkan dariku. Quantum AI sebenarnya adalah salinan bajakan. Liang Bian AI kami adalah yang asli dong. Lin Yue benar-benar menjijikan. Aku tidak percaya, aku sangat mempercayainya dulu. Jangan menilai buku dari sampulnya. Quantum AI yang dibuat Lin Yue hanyalah penipuan. Mata publik tajam. Jadi sekarang Jiang Qiming dan Lin Yue harus keluar dan menjelaskan, kan? Jelaskan. Para idiot ini benar-benar tertipu oleh Xiefan. Nona Lin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak apa-apa. Mari kita mulai siaran langsung juga dan hadapi mereka secara langsung. Apakah ini pantas? Ini adalah puncak fermentasi opini publik. Kemunculanmu sekarang mungkin... Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Hei, cepat, Lin Yue sedang siaran langsung di perusahaan Liangxi. Muncul di saat seperti ini, bukankah itu mencari masalah sih? Ayo pergi. Ayo masuk ke siaran langsung dan minta penjelasan. Jiang Qiming dan Lin Yue, masa-masa indahmu telah berakhir. Jiang Qiming, Lin Yue. Masa-masa indahmu telah berakhir. Aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Opini publik daring sudah bisa mencekikmu. Bajingan, kau menebar tuduhan tanpa dasar. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Jiang kami mudah diganggu? Xiefan, kalau kau punya nyali, hadapi aku. Menekan seorang gadis muda. Keterampilan macam apa itu? Betapa menjijikannya. Hanya saja dia menindas seorang gadis muda. Itu menjadikanmu apa? Lagi pula, siapa sebenarnya yang mencuri dari siapa? Kau tahu itu di hatimu, bukan? Jiang Grupmu sebenarnya menampung pencuri. Apakah ini cara Jiang Grupmu beroperasi? Omong kosong. Ini adalah kerja keras manajer Lin Yue kami selama 10 tahun demi memperkuat negara dan rakyatnya Quantum AI yang dia kembangkan.
Dan kau, Shefan dan She Group, aku tidak tahu dengan cara apa kau mencuri kode sumber kuantum AI kami. Apa kau tidak punya malu? Jiang Qiming, kau tidak bisa asal bicara tanpa bukti. Pernyataan yang kau buat ini akan berdampak pada reputasi perusahaan kami. Reputasi, aku bisa saja menuntut Jiang Groupmu atas pencemaran nama baik. Shefan, kau... Lin Yue, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk membalikkan situasi ini? Lin Yue, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk membalikkan keadaan? Selalu ada jalan. Shefan, jika kau bilang kau mengembangkan AI kuantitatif, aku punya beberapa pertanyaan tentang kehidupan AI yang ingin kutanyakan padamu. Pertanyaan semacam ini, hanya personel R&D di Departemen Teknis yang akan tahu. Apa gunanya bertanya padaku, seorang bos sih? Begitukah? Kalau begitu, AI kuantitatif yang kau klaim telah kau kembangkan diam-diam. Tuan Xie sama sekali tidak terlibat, kan? Lin Yue, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Martabat keluarga Xie saya tidak bisa dinodai oleh pencuri sepertimu. Aku menyarankanmu untuk dengan jujur meminta maaf kepada publik atas kejahatanmu. Harus kuakui, Tuan Xie, mukamu tebal sekali. Tuan Xie, apakah kau sudah bertemu Fang Shuyao dan Zhao Zihao? Aku tidak mengenal mereka. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Bagaimana jika kukatakan, aku tahu Fang Shuyao punya kode sumber AI kuantum? Bagaimana menurutmu? Apa yang dikatakan Lin Yue? Mungkinkah Tuan Xie benar-benar bekerja sama dengan Fang Shuyao? Fang Shuyao, gadis murahan yang menjual tubuhnya itu. Kurasa dialah pelakunya. Dia menjijikan. Semuanya diam. Kalian semua berdebat tentang apa? Kalian percaya saja apapun yang dia katakan. Bodoh kalian ya. Lin Yue, bukankah kau akan mengakui bahwa kau mencuri rahasia inti AI kuantitatif kita? Sekarang sepertinya Tuan Xie belum menyadari apa yang terjadi. Sepertinya Tuan Xie masih belum mengerti apa yang terjadi. Liang Bian AI, siapa tuanmu? Lin Yue. Kukira kau orang pintar, tapi aku tidak menyangka kau... Xie! Dengar itu? Akulah Master Liang Bian AI. Terima kasih, Tuanen. Telah menciptakanku. Tuanku adalah Lin Yue. Apa? Kenapa? Akulah Master yang menciptakanmu. Tuanku adalah aku, bukan Lin Yue. Tuanku adalah Lin Yue. Tuanku adalah Lin Yue. Apa? Liang Bian AI perusahaan kita benar-benar mencuri kode Liang Zi AI. Tidak dengarkah kau? Liang Bian AI sendiri mengakui bahwa Lin Yue adalah penciptanya. Sungguh memalukan. Ayo kabur saja. Grup Xie, kali ini mereka benar-benar menembak kaki mereka sendiri. Sangat bodoh. Karena aku mengembangkan Liang Zi AI dan bisa merilisnya ke publik, itu berarti aku sudah sepenuhnya siap. Terlebih lagi, Liang Zi AI hanya akan mematuhi aku. Kau menggunakan kode sumber Liang Zi AI untuk mengembangkan Liang Bian AI. Jadi tentu saja ia juga akan mematuhi aku. Shefan, kalau tidak pakai otak, sumbangkan saja. Omong kosong. Lin Yue, kau pasti iri karena kami mengembangkan AI yang lebih unggul dari Liang Zi AI. Jadi kau mengutak-atik Liang Bian AI kami. Aku tahu kau bisa. Aku tahu kau punya kemampuan itu. Jadi, maksudmu, aku harus berterima kasih pada Presiden Xie karena mengakui kemampuanku. Kuharap Presiden Xie punya kesadaran diri. Kau tahu lebih baik dari siapapun siapa yang benar-benar iri. Belum lagi, bagaimana aku diam-diam menyusup ke grup Xiemu dan mengacaukan segalanya. Lagi pula, kenapa kok aku harus mengganggumu? Aku mengembangkan AI kuantum untuk memperkuat bangsa dan rakyatnya. Sedangkan kau hanyalah seseorang yang bermain kotor di belakang orang lain. Shefan ini, aku sama sekali tidak akan membiarkannya lolos dong. Ketua Jiang, tolong tenang. Dia tidak akan bisa membuat masalah lebih lama lagi kok. Grup Xie benar-benar menembak kaki mereka sendiri kali ini ya. Tapi setahuku grup Xie selalu taat hukum. Kau tidak akan tahu. Ini cukup normal. Shefan selalu menjadi rival utamaku. Kali ini kami mengadakan konferensi peluncuran AI kuantum. Dia pasti tidak bisa diam saja dong. Tapi untungnya kali ini manajer Lin Yue punya rencana cadangan. Jika tidak, grup Jiangmu pasti sudah benar-benar berhasil dong. Karena aku bisa mengembangkan AI kuantum, aku punya kemampuan untuk melindunginya. Oh, dan Ketua Jiang, tolong instruksikan pengacara perusahaan kami. Peluncuran online Shefan telah merusak reputasi pribadiku. Aku tidak berencana membiarkannya lolos. Baiklah,
Kalau begitu, sisanya akan ditangani oleh pengacara kami. Manajer Lin keren sekali, dia benar-benar dewiku. Mulai sekarang aku penggemar manajer Lin. Kau dengar tidak, Manajer Lin adalah dewiku mulai sekarang. Oke, itu hanya gangguan kecil saja. Selanjutnya, Manajer Lin akan terus menjelaskan kepada kita tentang AI kuantum. Sudah berakhir. Lin Yue dan Jiang Qiming. Mereka pasti tidak akan membiarkanku pergi. Apa yang harus kulakukan ya? Tunggu, aku bisa pergi ke luar negeri. Aku akan pesan tiket sekarang juga. Tuan Xie. Oh tidak, sesuatu terjadi. Kok mereka bisa sampai secepat ini? Baru saja, pengacara dari perusahaan kuantum mengirimkan email kepada kami menyatakan bahwa perusahaan kami diduga mencuri dokumen rahasia dan juga terhadap reputasi Nona Lin Yue menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Sekarang polisi akan datang. Mereka sama sekali tidak memberi kami jalan keluar sama sekali. Fang Shuiyao, di mana saja kau? Saat keadaan memburuk tak ada jejakmu terlihat. Tuan Xie, apa gunanya kau meneleponku? Kau sebaiknya berdoa untuk dirimu sendiri sekarang dong. Selamat tinggal. Fang Shuiyao, aku dijebak oleh si manis ini. Saat itu, aku hanya ingin cepat membalas dendam pada Jiang Qiming. Seharusnya aku tidak percaya pada si manis ini. Jangan bergerak. Petugas, apakah Anda membuat kesalahan? Siefan kan, Anda dituduh mencuri rahasia negara dan merusak reputasi Nona Lin Yue. Sekarang ikut kami. Petugas, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga dijebak. Apapun yang ingin kau katakan, katakan saja di kantor polisi. Bawa dia pergi. Ayo pergi, petugas. Shuiyao. Zhao Zihao, jam berapa sekarang? Kamu masih memikirkan hal ini? Tapi saat ini, kita tidak punya solusi bagus untuk membalikan keadaan ini. Daripada membuang waktu mengkhawatirkannya, lebih baik kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Pergi sana. Jika larangan industri ini tidak bisa diselesaikan, kita berdua hanya bisa terus bertahan hidup seperti ini. Bisakah kamu menerimanya? Aku tidak bisa menerimanya. Masa mudaku masih panjang. Hei, kenapa kamu menangis? Baiklah, kita akan mencari jalan. Ngomong-ngomong Shuiyao, apa kamu kenal orang besar? Begini, saat ini banyak orang yang memperhatikan kuantum AI ini, cukup banyak. Selama kita menemukan orang besar untuk mendukung kita tidak akan takut tidak bisa menghadapi Lin Yue si cantik. Kamu benar. Banyak orang mengincar kuantum AI saat ini. Bagaimanapun, ini adalah teknologi revolusioner. Aku harus mengakui, Lin Yue, otak wanita cantik itu benar-benar tajam. Saat ini Jiang Qiming sangat menyayanginya. Bahkan Jiang Sheng pun dikendalikan olehnya. Itu membuatku sangat marah. Jiang Group benar-benar sekelompok orang jahat. Anehnya, tidak ada satupun yang membela kita berdua. Ya, ini semua salah Jiang Group. Itulah mengapa kita jatuh ke titik ini. Tunggu, Jiang Group? Benar, selama kita menemukan seseorang yang bahkan Jiang Group tidak bisa hadapi, itu akan menyelesaikan masalah. Bagus sekali. Tapi, bagaimana kita menemukan orang yang bahkan Jiang Group tidak bisa hadapi? Begini, Jiang Group ini sangat terkenal di negara ini. Memang benar Jiang Group terkenal. Tapi itu hanya sebuah perusahaan. Hei, Gubernur Chai. Ini Shuiyao. Saya punya petunjuk mengenai kuantum AI. Kira-kira Anda tertarik? Manajer Lin, sungguh berkat Anda karena telah berbagi pengalaman dengan para karyawan. Sekarang, Departemen Teknologi dan R&D kami berkembang sangat pesat, dan pemahaman dan kontrol mereka terhadap AI kuantum juga telah meningkat pesat. Ini semua sudah tugas Payam Kewa. Lagi pula, saya juga senang berbagi pengetahuan tentang AI kuantum dengan semua orang. Dulu, hanya saya sendiri kesepian meneliti AI kuantum. Sekarang, bisa berbagi dan mendiskusikannya dengan semua orang sungguh luar biasa. Dan antusiasme semua orang terhadap AI kuantum sangatlah tinggi. Iya, karyawan perusahaan kuantum kami semuanya sangat antusias. Semua orang sangat ramah. Oh iya, Presiden Jiang, bagaimana urusan dengan Siefan? Dia dituduh oleh kami mencuri rahasia perusahaan, dan penyelidikan telah dibuka. Diperkirakan dalam beberapa hari, dia akan masuk bui untuk kerja kasar. Siefan ini dia sangat picik. Dia telah membuatku banyak masalah dan melakukan trik kotor sebelumnya. Tapi kali ini memang cukup memuaskan.
Jika saja dia awalnya jujur dan rajin dalam menjalankan perusahaan, perusahaannya akan memiliki masa depan yang cerah. Sayangnya, orang ini berpandangan pendek dan tidak bisa mencapai hal besar. Dia masih sangat cocok untuk menjahit pedal mesin. Lagi pula, dia tidak perlu lagi merencanakan dan mengacaukan. Itu semua salahnya sendiri. Dia tidak tahan dengan Jiang Corporation kami. Sudah sepantasnya. Baiklah, mari kita tidak membicarakan dia lagi. Oh iya, Presiden Jiang, sepertinya Anda belum benar-benar melihat Quantum AI, kan? Saya terlalu sibuk beberapa hari terakhir ini untuk memahaminya secara mendalam. Lin Yue, aku akan memanggilmu Yue mulai sekarang. Yue, bagaimana menurutmu tentang putraku? Dia orang yang baik. Dia efisien dan bertanggung jawab. Kecuali dia kadang-kadang bisa sedikit impulsif. Tapi selain itu, dia baik-baik saja. Apakah aku begitu impulsif? Tentu saja. Hari itu di konferensi pers. Benar, aku bersedia memberimu kesempatan, tapi hanya di kehidupan selanjutnya, penjaga. Hei! Nona Lin, kenapa kau menghentikanku? Media nasional ada di bawah sana. Anda tidak ingin keluarga Jiang Anda dicap sebagai organisasi kriminal, kan? Terima kasih atas pengingatnya, Nona Lin. Saya sekarang mengumumkan bahwa pertunangan saya dengan Fang Shuyao dengan ini dibatalkan. Zhao Zihao dan Fang Shuyao dikeluarkan dari Jiang's Group mulai sekarang. Bukan hanya itu, saya juga akan mengeluarkan larangan industri. Jika bukan karena saya menghentikan Anda saat itu, Presiden Jiang, Anda mungkin masih dalam tahanan, sedang diselidiki, bukan? Yue, putraku, dia memang sedikit impulsif terkadang, tapi dia orang yang baik, dan dia pintar. Sejujurnya, saya sudah berpikir untuk menyerahkan Jiang's Group kepadanya. Menyerahkan Jiang's Group kepadanya? Saya mungkin akan pergi berlibur ke luar negeri. Oh ayah, apa yang ayah bicarakan? Kemampuanku belum cukup. Saya masih perlu mendapatkan pengalaman untuk mengambil alih Jiang's Group. Oh, kurangnya kepercayaan diri ini, aku ingin tahu kau mewarisi itu dari siapa? Pasti dari ayah. Dulu... Gubernur Chai, Anda di sini. Fang Shuyao, Anda bilang Anda punya petunjuk tentang Quantum AI. Di mana itu? Gubernur Chai, saya akan membawa Anda ke Quantum AI sekarang juga. Fang Shuyao, apa yang kuinginkan harus kudapatkan. Kau mengerti? Ya. Gubernur Chai, selama Anda ikut campur, tidak ada masalah yang tidak bisa Anda selesaikan. Dan tidak ada yang tidak bisa Anda dapatkan. Masuk ke mobil dan pimpin jalan. Quantum AI Corporation. Itu anak perusahaan Jiang's Group, perusahaan Jiang Qiming. Benar. Tidak. Berhenti, Zhao Zihao, Fang Shuyao. Beraninya kalian muncul di sini? Apa kalian tidak tahu? Kalau kalian sudah masuk daftar hitam dan dilarang dari industri ini? Dasar satpam sialan. Saya sarankan kalian pergi. Siapa kamu berani bicara seperti itu pada kami? Apa kamu tahu siapa orang di sebelahku ini? Beraninya kamu bicara kasar pada kami. Identitasnya bukan urusanmu yang bisa kamu campuri. Kalau kamu tahu diri, segera pergi. Tak perlu buang kata-kata dengan mereka. Kalau Jiang Qiming sendiri datang hari ini, dia takkan berani menghentikanku. Minggir. Halo Ketua, tadi Zhao Zihao dan Fang Shuyao menerobos masuk perusahaan bersama seseorang. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Baik, saya mengerti. Ayah, ada apa? Fang Shuyao dan Zhao Zihao membawa seseorang untuk membantu. Saya ingin lihat siapa orang-orang bodoh ini yang berani mengintimidasi keluarga Jiang. Jiang Qiming, apa maksudmu aku ini bodoh? Gubernur Chai, Gubernur. Ketua Jiang, kakak Jiang Sheng, kita bertemu lagi. Dan kamu Lin Yue. Sudah kubilang, masalah ini tidak akan saya biarkan begitu saja. Kalian berdua benar-benar berani muncul. Menurutmu Jiang Group terlalu lunak sih? Presiden Jiang. Dua orang itu sebelumnya dikeluarkan dari Jiang Group. Dengan Jiang Group kehilangan dua tokoh inti. Menurutmu, Jiang Group masih punya hak untuk berlaga kok? Kalau saja Jiang Group yang dulu kehilangan dua tokoh inti memang bisa berdampak ya. Tapi Jiang Group saat ini dengan adanya Lin Yue masih takut kehilangan dua orang ini sih? Tidak mungkin. Gubernur Chai, Anda secara paksa memasuki Jiang Group.
Apa niat Anda ya? Apakah Anda yakin apa yang saya inginkan ada di sini? Benar sekali. Gubernur Chai, Quantum AI, potongan daging empuk terhampar di depan Jiang Group. Saya rasa mereka tidak punya alasan untuk menolak. Presiden Jiang, saya langsung ke intinya. Serahkan Quantum AI dan dengan begitu kita semua masih bisa lebih bermartabat. Gubernur Chai, hanya berdasarkan perkataan Anda, saya akan menyerahkan seluruh Jiang Group. Bukankah itu agak berlebihan ya? Atau bagaimana? Jika hari ini kau tidak menyerahkan AI Quantum, Jiang Qiming, kau akan mati hari ini. Jiang Group akan hancur di tanganmu hari ini. Selesai. Kau diam. Beraninya kau, dasar bajingan tak tahu terima kasih, bicara di sini. Keluarga Jiang yang kita banggakan bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan hanya dengan satu kata. Jiang Sheng, kuharap kau sadari kenyataan. Kau tahu orang seperti apa Gubernur Chai itu? Eksistensi seperti apa dia? Dengan menjentikan jarinya, dia bisa menghancurkanmu seluruh Jiang Group. Dia benar, Chai Derong memang saat ini adalah gubernur dari 3 kota di Provinsi Long. Lebih penting lagi, dia sekarang juga seorang wakil dekan Institut Qianyuan yang dipekerjakan kembali. Institut Qianyuan? Itu tidak mungkin. Institut Qianyuan tidak akan mentolerir penyalahgunaan kekuasaan semacam ini, keberadaan seperti itu. Kuharap kau sadari kenyataan, menipu diri sendiri di sini tidak ada gunanya. Benar, Lin Yue. Memilih meninggalkanmu saat itu dan meninggalkan keluarga Jiangmu adalah pilihan paling tepat dalam hidupku. Kau tidak punya hak bicara di sini. Jiang Qiming, kau perlu tahu siapa yang kuwakili saat aku bicara padamu. Kau juga perlu mengerti, Jiang Group bisa beroperasi di wilayah ini karena tunduk pada seseorang. Kau mengerti maksudku? Kau tidak berhak bicara. Pak Jiang, kau harus mengerti siapa yang saya wakili saat ini ketika saya berbicara denganmu. Dan kau juga harus sadar bahwa grup Jiang bisa beroperasi di wilayah ini karena siapa yang mereka tunduk. Kau paham maksudku ya? Tunduk, saya Jiang telah bekerja keras selama puluhan tahun untuk membangun grup Jiang seperti sekarang. Dan kau ingin saya tunduk, biar ku beritahu, itu benar-benar mustahil. Kau memang luar biasa, sombong sekali, Qiming. Bukan begitu, aku sudah terlalu baik padamu. Menurutku, Ketua Jiang telah dibutakan oleh Lin Yue ini dan mulai pikun. Ketua Jiang, mereka mengincarku kali ini. Lin Yue, jangan terburu-buru soal ini. Aku akan menanganinya dengan ayahku. Kau duluan saja. Direktur Chai, dia adalah pengembang Quantum AI. Oh, jadi kau orangnya pengembang Quantum AI. Haha. Direktur Chai, kalau ada masalah, hadapi kami. Apa hebatnya menginginkan wanita? Aku memang tidak berencana pergi. Kau pikir kau siapa? Mengancamku? Kau seperti anak sapi baru lahir, tak takut harimau. Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Kau benar-benar lancang. Aku tidak tahu apakah aku lancang atau tidak, tapi kau, Gubernur Chai, menggunakan nama Qianyuan Yuan untuk bertingkah sombong, menindas orang lain. Kalau sampai masalah ini diketahui Qianyuan Yuan, kau akan dalam masalah besar, kan? Hahaha. Nona Lin, lidahmu tajam sekali. Sungguh ucapan yang lancang. Jiang Qiming, kurasa keluargamu tidak bisa diselamatkan lagi. Kau, Gubernur Chai, biar ku berikan satu nasihat. Jangan terlalu memaksakan diri. Bukankah kau hanya menginginkan Quantum AI? Tapi Quantum AI belum kuizinkan untuk keluarga Jiang. Jadi, kalau ada masalah, hadapi aku langsung. Jangan membuat masalah bagi keluarga Jiang. Kau sebenarnya tidak menjual Quantum AI Escape? Bagaimana mungkin? Oh. Haha, Nona Lin, kau sangat bijaksana karena kau tidak mengizinkannya untuk keluarga Jiang. Bagus sekali. Ya ampun, kalau begitu masalah ini jadi sederhana kan? Presiden Jiang, tenanglah. Tuan Muda Jiang, kau juga harus mengalah. Ini. Ini bonus Rp200.000 dan surat ucapan terima kasih kepada Nona Lin karena telah menyumbangkan Quantum AI kepada pejabat Yuan Zhou. Hahaha. Hei, lihat.
Kalau tidak salah, ini adalah orang yang menerima penghargaan seumur hidup Tiongkok. Sang cendekiawan terkemuka, Bapak Jin Tua. Bapak Jin Tua, ya. Bukan hanya itu, semua orang di sekeliling mereka bisa menghentakkan kaki dan membuat kota ini bergetar. Tapi bagi mereka untuk datang beramai-ramai, apa yang akan mereka lakukan? Tidakkah kamu lihat berita utama hari ini? Berita utama apa? AI Quantum dirilis di Yuanzhou. Kurasa mereka semua mengincar AI Quantum. Benarkah? Apa ini? Haha, ini adalah pengakuan resmi Yuanzhou untukmu. Terima kasih, Nona Lin, karena telah mengembangkan untuk kami AI Quantum. Gubernur Chai, Anda benar-benar merepotkan diri. Datang jauh-jauh ke sini. Tidak, tidak merepotkan sama sekali. Untuk negara yang kuat dan rakyat yang kuat, inilah yang seharusnya kami lakukan. Jadi mari kita tanda tangani. Tanda tangani. Donasi sukarela. Benar sekali, donasi sukarela. Beberapa orang, kebajikan mereka tidak sebanding dengan posisi mereka. Mereka tidak punya kualifikasi untuk memonopoli AI Quantum. Benar sekali. Lin Yue, hari ini, bahkan seluruh keluarga Jiang tidak bisa melindungimu. Bahkan seluruh keluarga Jiang tidak bisa melindungimu. Saya sarankan Anda untuk bersikap masuk akal. Gubernur Chai, Rp600.000 untuk surat ucapan terima kasih, dan Anda ingin saya menyumbangkan pekerjaan seumur hidup saya? Pikiran Anda yang penuh harapan terlalu berani. Oh, tidak. Atau lebih tepatnya, Gubernur Chai, Anda benar-benar tidak punya malu sama sekali. Lin Yue, berani sekali kamu bicara pada Gubernur Chai seperti itu? Apa kamu sudah bosan hidup? Siapa yang membiarkan anjing itu keluar, mengganggu telingaku? Lin Yue, saya yakin Anda orang yang pintar. Saya rasa Anda tahu mana yang benar dan mana yang harus dilepaskan. Pencapaian riset ini bukan milik Anda secara pribadi, milik semua orang di Tiongkok Raya. Saya membiarkan Anda menyumbangkannya hari ini sudah merupakan kehormatan bagi Anda. Kalau begitu, saya ingin bertanya, Gubernur Chai, apakah objek yang Anda ingin saya sumbangkan kebaikan yang lebih besar versi Anda? Atau Anda sendiri, Chai Derong? Anda. Lin Yue seharusnya mengerti bahwa menyumbang kepada Gubernur Chai setara dengan menyumbang untuk kebaikan yang lebih besar. Kalau begitu, perjanjian ini... saya tidak akan menandatanganinya. Lin Yue, beraninya kau. Lin Yue, jangan cari masalah. Gubernur Chai datang sendiri untuk memberimu surat terima kasih, itu sudah cukup memberimu muka. Apalagi yang kau mau? Kau tahu kontrak apa yang kau robek? Itu masa depanmu. Apakah kau akan menghancurkan sisa hidupmu dengan tanganmu sendiri? Gubernur Chai, apa maksudmu dengan ini? Maksudmu memutus jalanku? Sekarang, ambil itu untukku, sambung kembali dan tanda tangani dengan patuh, lalu tulis donasi sukarela untuk Quantum AI. Mulai sekarang aku bisa menjamin kau akan bisa hidup dengan bebas di kota ini, segala kebutuhanmu akan terpenuhi. Gubernur Chai, kau tahu apa yang sedang kuinjak? Itu wajahmu, Gubernur. Kau... Lin Yue, kau gila. Beraninya kau bicara pada Gubernur Chai seperti itu? Lin Yue, apa yang kau lakukan? Quantum AI dikembangkan olehku, kan? Hak prerogatifku untuk mengaturnya sesuka hatiku, kan? Apa urusanmu? Nona Lin sangat bersemangat, ya. Quantum AI di tanganmu hanyalah sebuah penemuan kecil, hanya sebuah sistem kecil. Jika kau serahkan Quantum AI padaku, aku jamin itu akan mendunia. Nona Lin, aku beri kau kesempatan terakhir. Ambil kontraknya, tanda tangani. Dan aku akan melupakan masalah ini. Tanda tangan. Lalu pergi. Lin Yue. Sebagai pribadi, kamu perlu tahu apa yang penting. Dan kamu perlu tahu siapa orang di depanmu. Jangan seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang, meremehkan kekuatanmu sendiri. Benar sekali. Gubernur Chai kita berdiri di puncak gunung, orang besar. Hanya dengan menjentikan jarinya, dia bisa menghancurkanmu. Atas dasar apa kau berani mengoceh di sini? Jika bukan karena Quantum AI seumur hidupmu, kau takkan punya kualifikasi untuk bertemu orang sebesar itu. Gubernur Chai, Quantum AI adalah hasil kerja keras Lin Yue selama 10 tahun.
yang dikembangkan secara mandiri. Dan kita sudah mengadakan konferensi pers. Sekarang semua orang tahu Quantum AI dikembangkan oleh Lin Yue. Kau melakukan ini sulit untuk memenangkan hati orang, bukan? Jiang Qiming, lihatlah dirimu di cermin, pahami identitasmu dengan jelas. Di mataku, kau hanyalah pebisnis biasa. Di Yuanzhou, hari ini bisa ada grup Jiang, besok bisa ada keluarga Wang dan Li. Kau mengerti? Gubernur Chai, jadi kau bertekad menjatuhkanku hari ini, ya? Nona Lin, kau pintar. Haha, benar sekali. Aku tahu kau sangat marah sekarang, tapi tak ada yang bisa kau lakukan. Identitas dan statusmu akan menentukan nasibmu. Nasibmu hari ini adalah menandatangani kontrak dengan patuh lalu pergi. Hahaha. Xiaozhang, Hei, barang-barang yang kuminta kau siapkan, sudah siap? sudah siap, tapi Profesor, Lin Yue, dia hanyalah seorang wanita muda berusia 20-an. Kau mau memberinya penghargaan seumur hidup Institut Tianyuan? Lupakan soal wanita, bahkan melihat ke seluruh negeri. Sangat sedikit orang yang bisa menerima kehormatan ini. Itu tidak sepenuhnya benar. Kau dan aku sama-sama berjuang untuk AI, tapi belum ada di antara kita yang mengembangkannya. Meskipun Lin Yue masih muda, pencapaian dan bakatnya lebih unggul dari kami. Penghargaan ini memang pantas untuknya. Lagi pula, AI kuantum ini dapat secara signifikan meningkatkan teknologi negara kita. Ya, Profesor, paham. Jalan lebih cepat. Kita harus bertemu Nona Lin secepatnya. Berapa usia Nona Lin? 28. Haha, aku 58. Terus kenapa? Apakah itu sesuatu yang patut dibanggakan? Oh, tentu saja aku bangga. Aku 30 tahun lebih tua darimu. Aku sudah hidup 30 tahun lebih lama, melihat 30 tahun lebih banyak kehidupan, dan mengumpulkan 30 tahun lebih banyak kekayaan dan koneksi. Dengan tingkat pemahaman saya saat ini dan pengalaman, kau tidak bisa dibandingkan. Aku mengatakan ini karena Xiaolin, kau orang yang cerdas, paham? Benarkah? Menurut pendapatku, pengalamanmu yang 30 tahun lebih itu tidak bisa dibandingkan dengan fokusku yang beberapa tahun ini. Apakah itu sesuatu yang patut dibanggakan? Kamu. Lin Yue, siapa kamu berani bicara seperti ini pada Gubernur Chai? Minta maaf. Kamu. Siapa kamu? Begitu patuh, oh, kamu bahkan mengibas-ngibaskan ekor. Tidak heran Gubernur Chai kita sangat menyukaimu. Hahaha. Seperti yang kamu bilang, aku tidak bisa meneliti AI kuantum, tapi aku bisa dengan mudah mendapatkannya. Gubernur Chai, apa kamu begitu yakin aku akan tanda tangan? Apa yang memberimu keberanian? Nona Lin berusia 28 tahun, lulusan Universitas Huaqing tahun 2023. Dia tinggal di desa Xiaoshui, Kabupaten Feng, Yuanzhou. Orang tuanya adalah petani, keduanya berusia di atas 50. Kakak perempuannya adalah kepala dokter di rumah sakit kabupaten, dan dia memiliki adik laki-laki yang belajar di Universitas Yuanzhou. Akan lebih baik bagi Nona Lin untuk segera menandatangani. Ini akan sangat membantu prospek karir kakakmu dan penyelesaian akademik adikmu. Apa kamu mengancamku? Apa kau mengancamku? Hahaha, mana mungkin. Aku hanya mengajarimu menghadapi kenyataan. Gubernur Chai, kau keterlaluan dengan perundungan ini. Ini perundungan terang-terangan. Hahaha, perundungan. Siapa yang kita rundung? Apa aku? Tentu saja tidak. Gubernur Chai hanya menjalankan bisnis seperti biasa. Tepat sekali. Siapa yang kita rundung? Gubernur Chai kita justru memberikan kehormatan pada Lin Yue. Lin Yue, jangan berani tidak tahu berterima kasih. Hahaha, dengar itu, Lin Yue tanda tangani kontraknya, ambil bonusnya dan bawa surat terima kasihnya, lalu kita akan berfoto bersama. Kau masih muda dan jalanmu masih panjang, jangan biarkan kesombonganmu menyakitimu. Lin Yue, jangan tanda tangani. Bersama keluarga Jiang, kami akan selalu bersamamu. Tuan Muda Jiang, jika kau bersedia membela orang yang tidak ada hubungan, apa kau mau keluargamu menentangku, Jiang Qiming? Benar? Benar, aku mendengarkan putraku. Apapun katanya itu yang terjadi. Baiklah. Karena kau bilang begitu, aku akan memberimu kejutan.
proyek Su Yuan dihentikan. Weida Mall telah disegel. Ada apa ini? Tuan Jiang, kalau kau pintar, bawa putra kesayanganmu dan segera pergi dong. Aku akan pura-pura tidak terjadi apa-apa ya. Kau? Tuan Jiang, Ketua Jiang, aku menghargai kebaikanmu. Tapi, aku hanya tidak percaya dia bisa mengendalikan segalanya sih. Sepertinya kau belum mengerti apa yang kukatakan sebelumnya kok. Baiklah, akan kukatakan hari ini, di wilayah ini aku memang bisa mengendalikan segalanya. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu karena mencari mati, ya? Gubernur Chai, jangan dengarkan dia. Orang ini, dia selalu hanya membuat sandiwara. Benar. Dia yang paling pandai membuat sandiwara. Aku mantan pacarnya. Apa aku tidak mengenalnya? Aku ingin melihat siapa yang mencari mati duluan. Siapa peduli mati atau tidak? Ketua Jin. Nona Lin, saya terlambat. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu Anda. Ketua Jin, mengapa Anda datang sendiri? Ini benar-benar perlu. Sangat perlu. Hei. Dengar, kalian orang tua bangka, dari mana kalian muncul? Tidak bisakah kalian lihat kami sedang membicarakan hal penting? Pergi sana. Kalian cari mati. Hah? Apa yang baru saja kau katakan? Nona Lin, siapa dia? Oh, dia? Hanya anjing setia. Ya, bersama tuanku, menungguku untuk mendonasikan Quantum AI. Quantum AI. Ketua Jin, meskipun saya berjanji akan memberikannya kepada Anda sebelumnya, tapi mereka menjadikan keluarga dan teman-teman saya sebagai ancaman. Mereka menyudutkan saya. Saya benar-benar tidak punya pilihan. Apa kalian berani mengancam Nona Lin? Memangnya, kenapa kalau kami mengancamnya? Siapa suruh Lin Yue begitu ceroboh? Tepat sekali. Lin Yue, jangan kira kau bisa menakuti kami dengan mencari beberapa orang tua bangka. Hari ini, Quantum AI ini, kau akan menyerahkannya, mau tidak mau? Pemerasan yang terang-terangan. Saya benar-benar terkejut hari ini. Orang tua, kalau tidak mau mati, pergi sana. Apa yang kau ocehkan di sini? Hah? Dasar bodoh tidak tahu diri. Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Kau berani memukulku? Cih, beraninya kau. Sungguh kurang ajar. Kau tahu siapa aku? Siapa kau tidak penting. Kami juga tidak peduli. Yang penting adalah siapa kami. Siapa Nona Lin? Tuan Zhang, segera periksa siapa yang berani bicara sembarangan di sini. Siap. Sombong sekali. Ya, Nyonya, ini aku. Chai Derong, apa kamu sudah bosan hidup? Baiklah. Siap, jangan khawatir. Aku pasti akan menangani masalah ini dengan benar. Kamu dengar itu? Hah? Lin Yue, jangan pikir kamu satu-satunya yang punya koneksi. Aku sarankan, bawa badut-badut ini dan pergi. Diam. Tuan Jin, Anda datang jauh-jauh. Kenapa tidak memberitahu aku sebelumnya agar aku bisa mengatur seseorang untuk menjemput Anda? Lihat, benar. Gubernur Chai, Anda cukup berkuasa, bukan? Beraninya kami mengganggu Anda. Anda bercanda. Jika aku tahu lebih awal bahwa Anda akan sumbangkan Quantum AI, aku tidak akan pernah. Gubernur Chai, sekarang aku ingin bertanya pada Anda, apakah semua yang telah Anda lakukan benar-benar patut dibanggakan? Jadi, sekarang aku tanya Anda, apakah semua yang telah Anda lakukan benar-benar patut dibanggakan? Lin Yue, jangan cari masalah. Diam. Pengawal, seret dia pergi dan hancurkan mulutnya. Gubernur, aku di pihak Anda. Anda salah orang. Anda seharusnya menangkap Lin Yue. Siapa yang mengenalmu? Chai Derong, jawab pertanyaanku. Apakah semua ini pantas dibanggakan? Tidak, aku tidak bangga. 30 tahun hidup aku terasa seperti hidup seekor anjing. Persis seperti anjing. Jadi, kakakku, bisakah dia bekerja? Dan adikku, bisakah dia bersekolah?
Tentu saja tidak masalah, kakakmu rajin bekerja dan adikmu unggul karakter dan studinya. Segalanya pasti akan semakin membaik. Dan grup Jiang, bisakah terus berkembang lancar? Tentu saja bisa. Aku tidak tahu bawahan mana yang mengacaukan semua ini. Dia pasti sudah bosan hidup. Saat aku kembali, aku pasti akan tanganinya dengan benar. Jadi, masa depan siapa yang aku injak di bawah kaki aku? Nona Lin, ini semua salahku. Tolong berbaik hatilah, ampuni aku. Ini semua salahku. Gubernur Chai? Siapa sebenarnya mereka? Apa yang terjadi di sini? Fang Shuyao, dengarkan baik-baik. Orang yang berdiri di hadapanmu pahlawan nasional tiada tanding, penerima penghargaan seumur hidup, tulang punggung bangsa kita, Jin Zhenhai, akademisi Jin. Jin Zhenhai. Kalau begitu kita... Nona Lin, aku mewakili Institut Qianyuan dan seluruh warga Huaxia sampaikan terima kasih kami yang tulus atas dedikasi tanpa pamrih Anda. Nona Lin, ini penghargaan prestasi seumur hidup dalam penelitian ilmiah yang diajukan Tuan Jin untuk Anda. Anda benar-benar pantas dapatkannya. Dan ini, surat pengangkatan Dekan Kehormatan yang dikeluarkan Institut Qianyuan. Mohon diterima. Dekan Kehormatan. Tuan Zhang, aku menugaskan masalah Yuanzhou diselidiki tuntas. Elemen korup ini harus diberantas. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan insiden serupa terjadi lagi. Baik. Prajurit, singkirkan dua pemandangan mengganggu. Pergi. Lin Yue, beraninya kau? Beraninya kau? Nona Lin, tolong ampuni aku. Nona Lin, aku masih ingin katakan sesuatu. Bisa beri aku kesempatan untuk jelaskan? Nona Lin, beri aku kesempatan, jelaskan. Tuan Jin, niat awal aku dalam merancang AI kuantum adalah untuk menguntungkan Huaxia dan menguntungkan rakyat. Tetapi di tangan aku, AI kuantum hanya capai 1/10 potensinya. Aku percaya AI kuantum baru bisa berkembang di tangan Anda. Nona Lin, aku jamin Anda AI kuantum ini pasti akan menjadi bintang yang bersinar. Nona Lin, semua di sini sudah selesai, jadi kita harus pergi. Nona Lin, mengapa Anda tidak kembali bersama kami? AI kuantum ini masih menghadapi banyak masalah, kami ingin konsultasi langsung. Tentu saja, itu akan sangat bagus. Silakan. Silakan. Permisi, bisakah Anda berdua menunggu sebentar? Tapi... Lin Yue sekarang dekan kehormatan di Institut Qianyuan. Dia telah melesat ke puncak. Dia tidak lagi berada di dunia yang sama dengan kita. Benar, kita tidak berada di dunia yang sama lagi. Tuan Jiang. Lin Yue? Apa yang kamu tunggu? Apa? Bukankah aku manajer umum Departemen R&D Anda? Aku berbakat, pergi perjalanan bisnis, dan Anda, bos besar, bukankah Anda akan melindungi aku? Ya, aku akan...